Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Yang di rumah boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Haleluya. Saya percaya kita bersyukur di minggu ketiga ini kita bisa datang di hadapannya dan membawa kerinduan kita untuk datang menyembah Dia. Mari saya ngajak Bapak Ibu Saudara tundukkan palanya. Kita bawa hati kita untuk menyembah Dia. Bapak, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat peliharaanmu di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kuasa-Mu tiada batas melindungi kami Tuhan. Sebab itu Bapak, kami bawa hati kami Bapak, kerinduan kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu, untuk datang memuji-Mu Bapak. Kiranya kerinduan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum buat Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan, untuk siap datang memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama dan saya katakan, amin. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Saron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Biar kita angkat pujian ini, katakan kerinduanku, kerinduanku datang padamu, Allah mulia, Allah mulia, mawar Saron, ku cinta.
buat Tuhan kita. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah pujian hari ini menjadi penguatan di hidup kami. Jadi jalan kebenaran buat hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Kau Roh yang benar. Maka itu kami sembah di dalam roh dan kebenaran di atas satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Biarlah pujian ini menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Salibmu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatanmu Tuhan. Luar biasa. Biarlah katakan semesta, semesta memuja, dan hatiku menyembah, hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Katakan karya salibmu membukakan, yes, anugerah-Mu yang tiada terbatas. Yes, surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Semuanya sing luar biasa. Yes, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab rohnya ada di dalam kita. Amin. Maka sebab itu kita bersinar, kita menjadi cahaya di alam semesta yang luas ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam mulut kami terus memuji-Mu, dan terus mulut kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saya percaya semuanya bisa beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Akan kedua tanganku katakan semesta, semesta, yes, memuja. Hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalam
Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya hanya Tuhan saja yang bisa menolong kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bila jadi iman kita katakan, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan
mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi katakan, dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sungguh kami bersyukur kepada Allah yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau yang menjadi pemeliharaan atas kami Tuhan. Keselamatan kami saat ini hingga kekal. Biarlah kami tetap selalu menyerahkan hidup kami di dalam kasih karunia Tuhan dan kekuatan kuasa Tuhan yang melindungi. Terima kasih Tuhan atas ibadah pada saat ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau akan terus menyertai dengan urapan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia ya Bapa. Kami bersyukur ada di dalam negeri ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus membawa kami umat-umat-Mu di dalam negeri ini untuk mencintai negeri kami Indonesia. Sekalipun kami sedang mengalami wabah pandemi ini Tuhan, bersama negara-negara lain, namun kami percaya pemeliharaan-Mu atas negeri kami Indonesia itu akan sempurna Tuhan. Kami percayakan negara kami kepadamu Bapa. Pemerintahannya, biarlah Engkau yang memegang kendali Tuhan. Biarlah pemerintahan Allah turun atas negeri kami Tuhan. Memimpin setiap pemerintah-pemerintah yang sudah Engkau pilih untuk memimpin negeri kami Bapa. Dan juga Tuhan, untuk para medis, para dokter, untuk tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang menangani COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan, kedamaian di dalam hidup mereka. Supaya mereka dapat memimpin setiap apapun Tuhan dalam menjalani setiap yang terjadi di dalam negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa atas kota kami Tuhan, di mana kami tinggal di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau yang akan menyertai, Kau yang akan memelihara kota kami Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Begitu juga gereja kami Tuhan, GBI Petra. Biarlah Tuhan yang akan memimpin GBI Petra di dalam kekuatan kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam anugerah-Mu, di dalam hikmat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Memimpin seluruh yang melayani di dalam gereja kami ini Tuhan. Dan biarlah gereja kami selalu ada di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan jemaat-Mu yang ada di GBI Petra juga ada di dalam perlindungan Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu menjadi kekuatan kami dalam kali menjalani kehidupan kami di dalam pandemi ini ya Tuhan. Kami tetap dilindungi oleh Tuhan, diberikan kesehatan di dalam perekonomian kami juga Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, firman kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang akan mengurapi secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu melingkupi hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh tertanam di dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Hidup, berkuasa, mengubahkan, memulihkan, memberkati kami semua sehingga hidup kami berjalan di dalam kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami siap dengan penuh syukur kami terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan baik. Sekalipun kita belum bisa beribadah secara tatap muka, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus hadiratnya tidak dibatasi ruang dan waktu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah pada hari ini kita mau belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, pada hari ini
saya ingin share kebenaran firman Tuhan yang saya kasih tema yaitu kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita harus tahu dan kita harus mengerti bahwa memang hari-hari yang kita hadapi itu tidak gampang. Ya, hari-hari yang kita jalani itu susah. Ya, masalah, bahkan pandemi yang masih saja ada. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu, saya akan bacakan firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, firman Tuhan katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Ada 3 manusia terkuat di bumi ini yang dicatat oleh Guinness of the Record. Ya, yang pertama itu bernama Benedict Magnusson dari Islandia. Kenapa dia dikategorikan sebagai manusia terkuat di muka bumi? Bahkan dia dikatakan, mereka ini dikatakan orang yang kekuatannya hampir sama kayak Samson ya pada zaman Perjanjian Lama. Ya, karena Benedict Magnusson ini bisa mengangkat beban itu sampai 500 kilo. Bayangkan, setengah ton, Bapak Ibu. Dia bisa angkat karena kekuatannya. Yang kedua ada seorang juga yang dikatakan manusia terkuat juga di bumi, yaitu Travis Bajan. Ya, dijuluki The Beast, ya. Karena saking kuatnya. Kenapa? Dia memiliki kekuatan otot yang luar biasa. Jadi ketika dia adu panco, Bapak Ibu, maka dia bisa mengalahkan musuh dengan adu panco itu dalam sepersekian detik. Jadi nggak hitungan menit. Ya, mungkin 1-2 detik dia langsung bisa mengalahkan. Dan dia dinobatkan sebagai manusia yang salah satu manusia terkuat di muka bumi. Dan satu lagi bernama James Lewis. Ya, dia juga dikategorikan sebagai orang yang terkuat di muka bumi karena dia seorang binaragawan. Ya, dia memulai menjadi seorang binaragawan ketika dia umur 15 tahun. Jadi badannya itu benar-benar otot semua, Bapak Ibu. Ya. Badannya benar-benar kuat. Ya. Itu yang dikategorikan kuat oleh dunia. Nah, firman Tuhan pada hari ini kalau dikatakan kita harus kuat di dalam Tuhan, bukan kuat secara fisik. Ya. Yang saya maksud ini bukan kuat secara fisik, tapi yang Tuhan mau dalam firman Tuhan hari ini adalah Bapak Ibu, kita kuat secara roh. Amin. Kita harus kuat secara roh. Kita harus kuat secara iman kita. Ya. Karena kita tidak mungkin bisa menghadapi tantangan di depan kita kalau roh kita nggak kuat, iman kita nggak kuat. Ya. Fisik kita mungkin boleh saja kuat, tapi sungguhnya ketika masalah datang bertubi-tubi, ya, ketika ada hal-hal yang tidak enak menyerang hidup kita, maka sekalipun fisik kita kuat, kita nggak akan bisa mengalami sebuah kemenangan. Ya, bahkan banyak orang akhirnya mereka menyerah dengan kehidupan mereka. Karena banyak orang hanya membangun kehidupan mereka kuat secara fisik, tapi tidak kuat secara roh. Oleh sebab itu kita harus belajar, kita harus hidup di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya kita kuat secara roh. Kenapa kita harus kuat? Karena saya percaya kalau kita kuat di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. Kalau kita kuat dalam Tuhan, maka kita akan mengalami promosi. Kalau kita kuat dalam Tuhan, kita akan melihat mukjizat itu pasti terjadi. Dan kalau kita kuat dalam Tuhan, kita yakin janjinya pasti digenapi. Dan kalau kita kuat dalam Tuhan, percayalah bahwa apa yang kita tuai hari-hari ini, itu pasti akan, apa yang kita tabur maksudnya, itu akan kita tuai hari-hari ini. Jadi perlu sekali kita menjaga hidup kita tetap kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pak supaya saya bisa kuat di dalam Tuhan? Saya berikan ada 3 kunci. Kita belajar sama-sama bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan. Saya catat di sini ada 3 hal. Yang pertama, kita bisa kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan begini, segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus katakan bahwa segala perkara dapat ditanggung bukan dengan kekuatannya, tapi dia tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Poin yang pertama adalah kalau kita mau kuat dalam Tuhan, tidak ada kata lain selain kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Itu kunci yang pertama. Dalam Yesaya 40 ayat 28-31 saya akan bacakan. Dikatakan begini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, menantikan Tuhan di sini atau dalam hadirat di sini berbicara kita punya waktu dengan Tuhan. Bapak Ibu, masa-masa lockdown atau masa-masa PSBB atau apapun lah namanya ya, harusnya menjadikan kita punya waktu lebih kepada Tuhan. Amin. Ya, saya senang sih melihat orang masa-masa PSBB mungkin gitu ya, mereka punya kegiatan yang positif, berolahraga, ada yang naik sepeda, sekarang sepeda lagi booming gitu ya. Ada yang mungkin pergi ke tempat-tempat yang sepi, di mana tidak banyak pengunjung, mereka mereka liburan, ya mungkin ada yang pergi mancing. Pokoknya mereka melakukan kegiatan-kegiatan positif yang di mana mereka berusaha mengisi waktu-waktu mereka dengan positif. Saya senang melihat hal tersebut. Tapi yang seringkali membuat saya sedih dan sedikit kecewa adalah ketika dalam masa-masa seperti ini mereka pun tidak punya waktu untuk mereka tinggal dalam hadirat Tuhan. Mereka tidak punya waktu lagi untuk menanti-nantikan Tuhan. Justru masa-masa PSBB, masa-masa lockdown, mereka hanya habiskan waktu mereka hanya melakukan hal-hal yang ya seperti itu tadi, hanya mengisi waktu dengan hobi-hobi mereka. Akhirnya mereka lupa dengan Tuhan, mereka lupa membangun hubungan mereka dengan Tuhan. Sehingga banyak sekali umat Tuhan atau orang-orang percaya akhirnya hidup mereka tidak kuat menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Mereka pikir kalau mereka mengisi waktu dengan hobi, mereka bisa kuat menghadapi masalah kehidupan. Tapi saya mau beritahu bahwa semua itu sia-sia. Ya, kekuatan kita terbatas. Hobi kita tidak bisa pernah menolong kita untuk kuat menghadapi masalah. Kegiatan positif tidak akan pernah bisa menolong kita untuk kuat menghadapi masalah tantangan ke depan. Tapi waktu kita tinggal dalam hadirat Tuhan, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, waktu kita memiliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, disitulah kita memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan, menghadapi masalah yang kita hadapi ke depan. Karena ibadah kita masih online, yes. Kadang saya mendengar ada jemaat yang akhirnya mereka tidak beribadah. Ya karena libur ya udah mereka nggak ibadah. Ketika tanya kenapa nggak ibadah online? Habis gimana Pak? Kalau ibadah online tuh rasanya kayak gimana ya? Kayak nggak ibadah dan banyak macam alasan. Bapak Ibu, saya mau beritahu bahwa hadirat Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Kalaupun kita hari ini masih ibadah online, saya yakin dan percaya sekalipun ibadah online kita tidak tatap muka, hadirat Tuhan bisa kita rasakan. Amin. Tuhan masih bisa berperkara. Jadi jangan lewatkan ibadah-ibadah online yang ada ya setiap minggu. Justru di situ kita semakin giat mencari Tuhan. Kita semakin giat membangun hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu aja kalau nonton misalnya film Korea ya di YouTube,
Saudara bisa begitu terharu, bisa begitu terhanyut dengan film tersebut. Itu sesuatu yang tidak nyata. Nah, ini berbicara ibadah di mana hadirat Tuhan itu nyata. Masa sih kita melewatkan ibadah kita kepada Tuhan hanya gara-gara kita belum bisa ibadah offline? Jadi, Bapak Ibu, saya mau beritahu, kita sungguh-sungguh, sekalipun hanya ibadah online, ayo kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Ajak keluargamu, ya, ajak suamimu, ajak istrimu, ajak anak-anakmu. Ingatkan mereka untuk mereka datang kepada Tuhan. Sekalipun mungkin hanya masih ibadah online, tapi kita sungguh-sungguh. Waktu kita menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh. Jangan di skip atau dipercepat, jangan. Ya, tapi ikuti dari awal. Ya, kita mau ibadah sungguh-sungguh. Nah, oleh sebab itu, kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Nah, waktu kita tinggal dalam hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, memiliki waktu bersama dengan Tuhan, di sanalah kita memiliki kekuatan dalam Tuhan. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, saya percaya, sekalipun mungkin banyak masalah, tantangan, tapi karena kita memiliki waktu bersama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan kekuatan yang supranatural dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menghadapi, mengatasi, melewati setiap masalah yang ada. Amin. Itu poin yang pertama. Menantikan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi katakan, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa perkara yang sedang saudara hadapi hari ini? Saya yakin percaya, saudara akan tetap kuat kalau saudara tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita perlu motivasi. Yang setuju katakan amin. Kita bersekolah perlu motivasi. Kita bekerja perlu motivasi. Motivasi itu menjadi sumber kekuatan kita. Kenapa kita melakukannya? Kenapa kita mengerjakannya? Betul nggak? Ya, ada sebuah cerita seorang ibu yang masih muda tapi ditinggal oleh suaminya, tidak punya penghasilan. Tapi dia bisa tetap kuat menghadapi kenyataan. Kenapa? Karena ada motivasi dalam kehidupannya. Apa yang memotivasinya? Dia melihat anak-anaknya, bahwa anak-anaknya masih membutuhkan dia. Makanya sekalipun dia ditinggalkan oleh suaminya, ya suaminya meninggal, tapi dia bisa tetap bertahan. Bahkan dia bisa menjadi ibu yang sukses. Kenapa? Karena ada yang memotivasi. Yang dia ingat adalah anak-anaknya. Sama seorang bapak juga demikian. Ketika dia bekerja, ya, siang dan malam, mungkin meninggalkan keluarganya sementara, ya, mungkin gajinya nggak seberapa, tapi dia tetap mengerjakannya dengan tekun, dia tetap mengerjakannya dengan baik, ya, dia bisa tetap bertahan. Kenapa dia bisa tetap bertahan? Karena ada yang memotivasi hidupnya. Dia ingat bahwa keluarganya harus dikasih makan, dia ingat anak-anaknya harus sekolah dengan baik. Dan itu yang membuat dia tetap bertahan, itu yang membuat dia tetap kuat. Nah, firman Tuhan katakan dalam Mazmur 103:2 dikatakan begini, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, poin kedua yang harus kita lakukan kalau kita ingin kuat dalam Tuhan adalah ingatlah segala kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur 77 ayat 12 dikatakan begini, pemazmur berkata, aku hendak mengingat perbuatannya dan keajaibannya sejak zaman purbakala. Jadi Mazmur itu menulis, ya, dia ingin mengingat kebaikan dan perbuatan Tuhan, apa yang Tuhan pernah kerjakan dahulu. Waktu dia menulis Mazmur ini, dia sedang menghadapi masalah, dia sedang menghadapi pergumulan yang hebat. Bisa dikatakan dia sudah gak kuat menghadapi masalah. Tapi di tengah pergumulannya, dia mengingat kebaikan Tuhan.
Yang membuat kita bisa tetap kuat hari-hari ini adalah mengingat kebaikan Tuhan. Jangan ingat masalahmu. Jangan ingat pergumulanmu. Ya. Kita harus katakan begini. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Ya. Jangan kita memandang masalah itu wah besar, suatu yang hebat. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa Allah yang kita sembah itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari masalah yang sedang kita hadapi. Saya mau katakan bahwa Allah yang kita sembah lebih hebat dari pandemi, dari yang sedang terjadi hari-hari ini. Allah yang kita sembah yaitu Yesus Kristus itu jauh lebih besar dari masalah yang sedang terjadi, yang sedang menimpa dunia ini. Amin. Ingat segala kebaikan Tuhan, ingat perbuatannya. Dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang luar biasa. Kalau dulu dia pernah sembuhkan kita, kalau dulu dia pernah tolong hidup kita, kalau dulu dia pernah buat mukjizat dalam kehidupan kita, percayalah, hari ini dia masih sanggup untuk menyembuhkan Bapak Ibu. Hari ini dia masih sanggup menolong kehidupan Bapak Ibu. Hari ini dia masih sanggup membuat mukjizat dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi jangan lupakan kebaikan Tuhan. Di tengah masalah, di tengah pergumulan yang sedang terjadi, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tapi ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Kalau saudara yang saudara pikirkan, yang saudara ingat hanya masalah, pandemi, apalagi COVID-19, ya, masalah ekonomi, terus yang saudara ingat, saudara renung-renungkan, saya yakin saudara akan menjadi lemah. Saudara tidak akan kuat menghadapi masalah yang ada. Tapi kalau saudara ingat kebaikan Tuhan, saudara pikirkan kebaikan Tuhan, saudara ingat, oh berapa tahun yang lalu dia pernah menolong saya, berapa tahun yang lalu dia pernah sembuhkan saya. Kondisi hari ini, ya, kita yakin dan percaya Tuhan bisa menolong menyembuhkan kita. Karena Yesus Kristus yang kita sembah, dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dan saya percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan saya yakin kuasa Tuhan yang akan memulihkan pandemi yang sedang kita hadapi hari ini. Kuasa Tuhan juga yang akan memulihkan keadaan ekonomi di bangsa ini. Jadi ayo ingat kebaikan Tuhan. Yakinlah dan percayalah akan kebaikan Tuhan. Bahwa dia Allah yang mau menolong hidup kita. Bahwa dia Allah yang mau menyembuhkan hidup kita. Bahwa dia Allah yang membuat mukjizat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, dengan cepat saja. Untuk kita bisa mengalami kekuatan Tuhan, kita harus sehati saling mendoakan. Amin. Galatia 6 ayat 2, saya akan bacakan, disitu dikatakan begini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu, saya agak sedikit bingung ya. Hari-hari ini ketika pandemi sedang terjadi itu, apa yang buat saya bingung? Yang pertama, di masa pandemi ini justru masalah keluarga itu makin tinggi, Bapak Ibu. Nanti kalau baca di berita, itu KDRT itu meningkat. Ya, bahkan yang lebih mengerikan lagi bahwa perceraian itu meningkat, Bapak Ibu. Perceraian itu sedang terjadi hari-hari ini. Dan yang paling lucu, yang menggugat cerai itu para istri, Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu kenapa itu terjadi, tapi kemungkinan ini terjadi karena adanya masalah ekonomi. Ya, ini terjadi mungkin ya karena ada sesuatu hal yang yang membuat mereka nggak bisa bertahan untuk menghadapi masalah tersebut, sehingga mereka mengambil sebuah jalan pintas, yaitu dia tadi KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, ya, terus apalagi mungkin masalah ekonomi, pekerjaan, mereka nggak bisa menghadapi itu semua. Ini terjadi kenapa? Karena mungkin di dalam keluarga ketika masalah pandemi ini terjadi, mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan pendapatan, maka satu dengan yang lain saling menyalahkan. Ya kan? Satu dengan yang lain tidak bisa menerima.
satu dengan yang lain itu justru saling memaki, saling menghina, apalagi saling mengutuki. Justru saat-saat seperti ini, kehidupan kita sedang susah, kehidupan kita sedang menghadapi masalah yang tidak gampang, harusnya kita harus semakin sehati saling mendoakan. Karena kalau kita saling menyalahkan, kalau kita pada akhirnya saling mengutuki, maka yang terjadi sebuah kelemahan. Kita gak akan bisa menghadapi masalah atau pandemi hari-hari ini. Yang ada terjadi sebuah pertikaian, kekacauan dalam rumah tangga. Jadi Bapak Ibu, untuk kita bisa kuat hari-hari ini di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, tidak ada kata lain selain kita harus sehati, saling mendoakan, saling mendukung. Yang mau katakan amin. Ya. Kita nggak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Ya, Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi orang yang hidup sendiri, tapi Tuhan menciptakan kita untuk hidup saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan. Oleh sebab itu kita perlu mendoakan pasangan kita. Mungkin dia sedang kehilangan pekerjaan, dia mungkin sedang kehilangan pendapatan. Bukan dimaki-maki, bukan dimarahi, tapi didukung, didoakan, sehati, berdoa bersama-sama. Karena saya yakin masih ada kuasa di dalam doa yang kita naikkan bersama-sama. Saya percayakan hal itu. Waktu kita bersehati, berdoa bersama-sama, saya percaya mukjizat pasti terjadi Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak sehati, kita nggak saling mendoakan, repot. Yang terjadi masalah semakin besar. Akhirnya kita nggak kuat. Nah itu makin terjadi KDRT lah, ya kan? Perceraian lah. Itu yang terjadi hari-hari ini. Jadi kita harus saling mendoakan. Ya. Suami doakan istrimu sehati, istri doakan suamimu sehati. Ya. Anak-anak juga hari-hari ini mengalami stres. Jangan lagi disalah-salahin, tapi didoakan, didukung. Ya. Makanya mesbah keluarga itu perlu kita bangun kembali Bapak Ibu. Dalam mesbah itulah kita saling mendoakan, saling menguatkan. Apa yang menjadi pergumulan anggota keluarga kita, doakan di sana. Saya percaya bahwa Alkitab katakan apabila 2-3 orang sepakat meminta dalam namaku, kata Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Apa yang dibutuhkan oleh pasanganmu, apa yang dibutuhkan oleh anak-anakmu, waktu kita sepakat, sehati, berdoa bersama-sama, Tuhan akan memberikan. Jadi stop saling menyalahkan, stop saling memaki, stop saling mengutuk. Ubah semua itu untuk saling mendoakan. Yang setuju katakan amin. Ya. Doakan, bergandengan tangan bersama-sama. Itu yang kami lakukan dalam keluarga. Setiap malam kami berdoa, bangun mesbah keluarga, baca firman, doakan. Ya, saya mendoakan studi anak-anak saya. Apa yang sedang dia gumulkan, saya doakan. Saya tahu saya sebagai orang tua saya terbatas, tapi saya memiliki Allah yang tidak terbatas, yang sanggup memberi kekuatan, memberikan pertolongan bagi anak saya. Ketika istri saya menghadapi pergumulan, saya doakan. Saya juga terbatas untuk menolong istri saya, tapi saya yakin saya punya Yesus yang tidak terbatas, yang sanggup menolong istri saya. Sama istri saya juga begitu. Dia terbatas, tapi Allah tidak terbatas, bisa menolong. Jadi saling sehati mendoakan. Nah, sebab itu juga Bapak Ibu, jangan keluar dari komunitas yang ada. Ya mungkin hari-hari kan Komsel sedang libur ya. Tapi Komsel sedang libur bukan berarti kita nggak bisa saling mendoakan. Ada Zoom, ya disitulah Bapak Ibu bisa saling mendoakan. Ya berjumpa lewat Zoom. Ya nggak usah lama-lama, 5 menit, 10 menit mungkin Komsel berkumpul, sepakat buat hari. Ya, kita doakan aja di situ. Bukan hanya sekedar kita Zoom kumpul-kumpul nggak jelas, tapi mendoakan di situ. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi tantangan yang sedang dihadapi, kita doakan. Ya. Kita percaya waktu kita bersehati, berdoa bersama-sama, Tuhan pasti tolong. Amin Bapak Ibu. Saya masih percaya
ada kuasa dalam kesehatian, ada kuasa dalam doa yang sehat. Saya masih percayakan hal itu. Di situ ada kekuatan Tuhan. Jadi ayo, ajak keluargamu, ajak orang-orang di sekitarmu, bersehati, berdoa bersama-sama, saling menguatkan. Maka di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan. Kalau kita saling mendoakan, ya kita bersehati, saya percaya ada kekuatan ilahi yang akan turun dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan pernah di masa-masa seperti ini kita saling menyalahkan, kita saling mengutuki, kita saling memarahi. Tapi di saat-saat seperti ini, masalah begitu banyak, pergumulan begitu berat, ini waktunya kita bangkit, berdoa bersama-sama, sehati. Tetap doakan bangsa kita bersehati, tetap doakan kota kita bersehati, tetap doakan gereja kita, doakan gembala kita, doakan para pengerja, doakan umat Tuhan, mereka yang sakit, mereka sedang mengalami pergumulan dan pekerjaan, doakan mereka. Ya, bersehati bersama-sama, jangan pernah lelah, tapi berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini mengalami pergumulan, minta didoakan, saudara bisa WA ke nomor gereja yang nanti akan dicantumkan. Saudara bisa WA di sana, kami hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Ya, kita percaya bahwa masih ada kuasa doa ya, yang dinaikkan dengan sehati bersama-sama. Dan saya percaya umat Tuhan GB Petra ya akan keluar sebagai pemenang. Amin. Di masa krisis, di masa-masa yang sulit, waktu kita memiliki kekuatan Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Tidak ada menjadi orang-orang yang kalah, tidak ada orang-orang yang menyerah, tapi saya berdoa lewati masa ini kita keluar sebagai orang-orang lebih dari pemenang, karena kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Karena saya tahu dan percaya kekuatan Tuhanlah yang memampukan kita untuk terus berjalan hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita. Firman Tuhan sudah kita dengar. Biarlah kita merenung sebentar ya bahwa kita perlu kekuatan dari Tuhan hari-hari ini. Dengan cara tinggal dalam hadirat Tuhan, menantikan Tuhan secara pribadi, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah-ibadah kita jangan dilewatkan, pembacaan firman Tuhan kita jangan dilewatkan. Tapi semakin giat, kita semakin mau mengenal Tuhan lebih lagi, ya, punya waktu lebih lagi dengan Tuhan. Ya, yang kedua, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingat selalu, ya, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Renungkan terus kebaikan Tuhan. Jangan renungkan masalahmu, jangan renungkan penyakitmu, jangan renungkan pergumulanmu, tapi renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan janji-janji Tuhan, bahwa Dia mau menolong saudara, Dia mau menyembuhkan saudara, Dia mau buat mukjizat untuk kehidupan saudara. Dan yang ketiga tadi, kita bersehati, berdoa bersama-sama, ya, saling menguatkan, saling mendoakan, bukan saling menyalahkan, bukan saling mengutuki, bukan saling sumpah serapah, ya, tapi saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Mari kita tutup mata kita buka kedua tangan kita di depan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan lagi, kekuatan dalam hidupku,
ku dapat dalam Yesus kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari hari ini firman Tuhan sudah disampaikan. Saya tahu saya terbatas, tapi saya percaya bahwa ada Roh Kudus yang tidak terbatas, yang sanggup melimpahkan kekuatannya kepada kita. Mungkin kau hari ini berkata, aku sudah gak kuat dengan masalah yang sedang terjadi, ekonomi yang sedang terjadi, penyakit yang sedang saya alami, saya sudah gak kuat. Rasanya saya pengen menyerah, saya sudah gak mampu lagi. Tapi hari ini ada kabar baik bahwa Yesus mengasihi saudara. Dia ingin memberikan kekuatannya. Firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kamu kuat, kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Masuk dalam hadirat Tuhan. Bangun kehidupan kita dalam Tuhan. Miliki persekutuan dengan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah kita. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan lupakan pembacaan firman Tuhan kita. Tapi kita semakin giat melakukannya hari-hari ini. Tetap ingat kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau dulu Dia pernah buat mukjizat, kalau dulu Dia pernah menolong saudara, hari ini saya yakin Dia juga pasti mau menolong saudara, menyembuhkan saudara. Mulai sehati berdoa bersama-sama, suami istri, keluarga, orang tua, anak. Ini waktunya sehati, bukan lagi sendiri-sendiri, tapi waktunya sehati berdoa bersama-sama. Minta kuasa Tuhan, minta mukjizat Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Dan percaya di situ ada kekuatan Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa melalui firman Tuhan pada hari ini, saudara keluar sebagai pemenang. Amin. Saudara keluar sebagai pemenang. Ya, kita percaya Tuhan yang kita sembah Allah yang dahsyat, lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi, lebih dahsyat dari segala hal yang sedang terjadi. Amin. Bapak, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Jamah umat-Mu, pulihkan umat-Mu, kuatkan mereka. Biarlah umat-Mu keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa buat hari ini. Aku berdoa kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus, Bilu Yesus menyembuhkan mereka. Aku berdoa kalau mereka ada yang sedang bergumul dalam ekonomi mereka. Aku berdoa Tuhan, tolong mereka, curahkan berkat-Mu di kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kami Allah yang dahsyat, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk pandemi ini, biar terus Tuhan berkarya atas bangsa kami dan kota kami. COVID ini bisa berlalu. Kami percaya Tuhan, semuanya bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pemerintahan kami, berkati gereja ini, biar umat Tuhan semakin kuat hari-hari ini menghadapi masalah. Terima kasih Bapa buat kasih setia anugerah-Mu. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, kami menerima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dan cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah beri berkat Tuhan sama-sama katakan amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.